Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Keadaan di Mekah pada waktu itu membuat Rasulullah merasa masyghul dan berduka tentang situasi yang kacau balau, tata masyarakat yang jauh dari nilai-nilai kebaikan, dari nilai-nilai petunjuk kehidupan yang benar. Dari sebab itu beliau suka menyendiri. Beliau sering datang ke Gua Hiro untuk melakukan beberapa kegiatan ibadahnya, dan untuk itu beliau membawa perbekalan secukupnya. Setelah itu beliau kembali ke rumah dan mengambil bekal lagi yang disiapkan oleh istri tercintanya Khadijah untuk melakukan hal yang sama. Dan suatu hari ia dikejutkan oleh datangnya wahyu ketika dia berada di Gua Hiro tersebut. Kemudian malaikat Jibril yang mendatanginya berkata, "Iqra, bacalah." Kemudian Rasulullah menjawab, "Ana lastu jayyidan, aku bukanlah orang yang pandai membaca." Maka malaikat itu memegang dan mendekapnya sehingga ia benar-benar kepayahan. Diperintahkannya lagi untuk membaca. Iqra. Rasulullah mengatakan, "Aku bukan orang yang pandai membaca." Kemudian malaikat Jibril mendekapnya lagi hingga benar-benar Rasulullah merasa kepayahan. Iqra. Dijawab lagi, "Aku bukanlah orang yang pandai membaca." Itulah sepenggal kisah pada ayat 1 sampai 5 surat Al-Alaq ini, wahyu yang pertama turun kepada Rasulullah. Setelah kejadian yang sangat membuat hatinya gelisah dan takut itu, dengan gemetar beliau menemui Khadijah. "Zammiluni, zammiluni, selimutilah aku, selimutilah aku." Maka Khadijah pun menelimutinya. Ketika rasa takutnya sudah berkurang, Khadijah radhiyallahu anha bertanya kepadanya, kepada Rasulullah, "Limadza anta? Mengapa engkau?" Maka Nabi SAW menceritakan kepadanya tentang sesuatu yang baru dialaminya dan sangat menakutkannya itu. Khadijah radhiyallahu anha, sang istri tercinta, dengan bijak menenteramkan kegelisahan yang dialami oleh suaminya. "Tidak demikian wahai suamiku, bergembiralah engkau. Wallahi, sesungguhnya dia tidak akan mengecewakanmu selama-lamanya. Karena aku tahu engkau adalah orang yang suka bersilaturahmi, benar dalam berbicara, gemar menolong orang susah, selalu menghormati tamu, memuliakan tamu, dan selalu berada di garis terdepan untuk membantu orang-orang yang tertimpa kemalangan. Tenanglah wahai suamiku." Ikhwati iman, hadirin ahli Jum'ah yang berbahagia, kemudian Khadijah radhiyallahu anha, sang istri, membawa suaminya kepada Waraqah ibn Naufal, atau lengkapnya Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza ibn Qusay, yang pandai menulis dan kemudian menerjemahkan kitab Injil ke dalam bahasa Arab. Dan saat dalam pertemuan tersebut, beliau sudah dalam keadaan tunanetra dan lanjut usianya. Maka Khadijah bertanya kepada Waraqah, "Wahai anak pamanku, coba dengar cerita saudaramu ini." Maksudnya cerita Muhammad SAW, suaminya. Waraqah bertanya, "Hai anak saudaraku, apa yang telah engkau lihat? Apa yang kau alami?" Maka Nabi SAW menceritakan kepadanya apa yang dialami dan apa yang dilihatnya. Serta merta Waraqah berkata, "Dialah Namus," malaikat Jibril maksudnya, "yang pernah turun juga kepada Nabi Musa." Lalu dia bergumam, "Seandainya saja aku masih muda, dan seandainya saja aku masih hidup di saat kaummu nanti akan mengusirmu." Rasulullah terperangah, "Apakah benar kaumku akan mengusirku?" Waraqah menjawab, "Ya. Tidak sekali-kali ada seorang laki-laki yang mendatangkan apa yang kau ajarkan ini pasti akan dimusuhi. Maka jika aku berada dalam harimu saat itu, aku akan menolongmu dengan pertolongan yang sekuat-kuatnya. Namun sayang seribu sayang,
Tak lama kemudian Waraqah bin Naufal wafat, dan tentu dia tidak mengalami apa yang menjadi peristiwa, ujian, cobaan, ancaman, bahkan siksaan yang bertubi-tubi selama 13 tahun yang dialami Rasulullah beserta para sahabatnya dalam menegakkan kalimat tauhid. Hadirin ikhwatu iman sidang Jumat yang berbahagia, Al-Alaq ayat 1-5 tadi adalah bukti cinta kasih rahmat yang diturunkan Allah kepada hamba-hambanya. Betapa tidak, di dalam surat ini mengandung makna yang menggugah pusat kesadaran manusia bahwa kita asal mulanya diciptakan dari alaqah, dari segumpal darah. Dari ayat ini kita tahu bahwa Allah telah memuliakan serta menghormati manusia dengan diberi ilmu, karena ilmu merupakan bobot tersendiri yang membedakan antara manusia dengan malaikat. Malaikat tidak diberi ilmu sebagaimana kita. Malaikat itu statis, bekerja sesuai dengan penciptaannya, yaitu hanya selalu taat pada perintah Allah. Sedangkan manusia untuk taat itu dibutuhkan ilmu, hingga ketaatannya itu tidak menyimpang, taatnya pada kebenaran atau al-haq. Makanya betul ketika Allah mengatakan Iqra wa rabbukal akram, bacalah dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, alladzi 'allama bil qalam, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam, 'allamal insana ma lam ya'lam, dan dia mengajar manusia pada apa yang tidak diketahuinya. Dan luar biasanya perintah membaca tentu berkelindan dan terikat erat dengan menulis. Bukankah ayat ini luar biasa, memerintahkan kita untuk terbiasa menulis? Sebagaimana Rasulullah katakan, qayyidul ilma bil kitab, ikatlah ilmu dengan menulisnya. Maka dalam peranata kehidupan ilmiah akan kita temui beberapa kuadran, sebagaimana yang Abu Darda radhiyallahu anhu sampaikan, jadilah di antara kalian itu 4 kriteria orang, yaitu jadilah orang alim. Yang kedua, jadilah orang yang mau mengkaji ilmu. Ketiga, jadilah orang yang mau mendengar ilmu. Yang keempatnya, jadilah orang yang mau mencintai ilmu. Walaupun dengan getir kita saksikan ternyata dewasa ini majelis ilmu tidak lagi memiliki daya magnet untuk duduk mendengarkan sumber-sumber hukum Islam berupa firman Allah maupun hadis-hadis sahihnya. Kalaupun ada kajian-kajian, umumnya dipenuhi hanya oleh orang-orang tua. Kemana wahai anak muda? Rupanya mereka menghabiskan banyak waktunya di Instagram, di Twitter, di media sosial lainnya, di TikTok. Tentu ini keadaan yang harus kita prihatinkan dan menjadi perhatian para orang tua. Hendaknya yang hadir pada sholat Jumat ini memperhatikan keadaan keluarganya. Mungkin hal ini disebabkan karena jahilnya kita untuk mengetahui tentang keutamaan dan keuntungan para penuntut ilmu. Padahal Rasulullah sudah mengingatkan, man salaka tariqan yaltamizu fihi ilman, barang siapa yang menelusuri jalan untuk mencari ilmu padanya, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Dan kita sudah dari kecil diajarkan talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib bagi muslim maupun muslimah. Dan sikap hati kita ketika sudah turun perintah dari Allah yang mewajibkan suatu hal, tidak ada yang bisa kita lakukan selain sami'na wa ata'na. Sebagaimana yang Allah firmankan, hanya ucapan orang-orang mukmin, idza du'u ilallahi wa rasulihi liyahkuma bainahum, yang apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasulnya agar Rasul memutuskan perkara di antara mereka, ayyaqulu sami'na wa ata'na, mereka berkata kami mendengar dan kami taat. Kalau kita mengambil padanan analogi betapa kita harus meluangkan waktu untuk sholat, walaupun kita sedang bekerja, walaupun kita sedang melakukan aktivitas, maka kita hentikan itu semuanya dan kemudian kita kerjakan sholat. Maka sudah seharusnya lah dalam persoalan ilmu pun begitu. Karena ilmu itu adalah segala kunci kebaikan, bapak-bapak semuanya. Ilmu merupakan sarana untuk
mengetahui secara benar bagaimana menjalankan kewajiban sholat, kewajiban saum, kewajiban zakat, kewajiban haji dan umroh serta ibadah-ibadah lainnya. Tanpa ilmu bisa jadi amalan-amalan kita menjadi tertolak, bahkan terancam tercampuri bid'ah. Tidak sempurna keimanan, tidak sempurna amal bila tidak berdiri di atas ilmu. Maka beribadah, menyembah kepada Allah harus dengan ilmu. Dan dengan ilmu pula agama Islam ini disebarkan. Ada metodologi dakwah, ada strategi dakwah, ada sasaran dakwah yang harus ditetapkan. Makanya tidak aneh apabila Imam Ahmad mengatakan kebutuhan pada ilmu itu lebih besar dibandingkan kebutuhan pada makan dan minuman. Sebab kelestarian urusan agama dan dunia itu tergantung pada ilmu. Manusia lebih memerlukan ilmu daripada makanan dan minuman, karena makanan dan minuman itu hanya dibutuhkan 2 kali atau 3 kali saja sehari, sedangkan ilmu itu diperlukan di setiap waktu. Makanya melalui ibadah sholat Jum'ah ini, melalui khutbah ini disampaikan, mari bila kita ingin meraih kehormatan dan keluhuran serta memiliki kemuliaan, tuntutlah ilmu. Dengan ilmu kita bisa memiliki kewibawaan tanpa menjadi penguasa. Kita bisa memiliki kekayaan tanpa harta. Kita bisa memiliki kedikjayaan tanpa menggenggam senjata. Dan kita nampak seperti bangsawan, bukan keturunan pembesar istana. Maka kita mesti berilmu. Dan tentu yang dimaksud dengan ilmu di sini adalah ilmu syar'i, yaitu ilmu yang menjadikan kita mengetahui masalah-masalah ibadah dan muamalah, dan juga ilmu tentang Allah serta sifat-sifatnya. Hak apa saja yang harus ditunaikan oleh kita dalam beribadah mensucikan hanya Allah semata. Ibnu Hajar rahimahullah menjelaskan, ketika hanya disebutkan kata ilmu saja, maka yang dimaksud adalah ilmu syar'i. Oleh karena itu merupakan suatu kekeliruan dan kesalahan apabila kita mengedepankan ilmu duniawi, bila kita mengambil konsideran dalil-dalil yang berkaitan dengan kewajiban menuntut ilmu. Yang dimaksud di sini adalah ilmu akhirat, bukan ilmu duniawi. Walaupun kita jangan salah mengerti, bukan berarti ilmu dunia juga tidak bermanfaat. Jadi alhasil kita bukan berarti mengingkari manfaat belajar ilmu duniawi. Karena hukum mempelajari ilmu dunia ini tergantung pada tujuannya. Apabila digunakan untuk kebaikan maka baiklah jadinya, dan apabila digunakan untuk keburukan maka buruklah jadinya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anfaqtum min syai'in فهو يخلفه وهو خير الرازقين